Modulis halus butiran kerikil. Alat-alat yang diperlukan dalam pengujian ini yang pertama adalah satu set ayakan. Ukuran pada satu set ayakan dimulai dari atas ke bawah. Yang pertama adalah ukuran 38,1 mm, yang kedua adalah ukuran 25 mm, nomor 3 19 mm, selanjutnya 12,5 mm, selanjutnya 9,5 mm, selanjutnya 6,3 mm, selanjutnya 4,75 mm, selanjutnya 2,36 mm, dan yang terakhir 1,18. Kemudian di paling bawah ini ada pen untuk menampung sisa. Selain itu kita memerlukan ember. Nah, ini jumlah dari ember ini harus sama dengan jumlah dari ayakan, satu set ayakan ini, karena ember ini berfungsi untuk menampung atau sebagai wadah dari kerikil yang tertinggal di setiap masing-masing ayakan, yang kemudian nantinya kita akan timbang setiap kerikil yang tertinggal di atas ayakan. Jangan lupa kita menggunakan timbangan digital untuk menimbang berat kerikil masing-masing yang tertinggal pada setiap ayakan. Benda uji yang diperlukan yaitu kerikil yang berasal dari luar atau kering udara seberat 20 kg minimal. Dan yang terakhir adalah laporan sementara. Yang pertama adalah kita akan memasukkan kerikil ini sedikit demi sedikit ke dalam satu set ayakan, kemudian kita akan menggoyahkannya secara manual. Nah, kenapa digoyahkan secara manual? Karena melebihi kapasitas dari sieve shaker. Apabila kita melakukan pengujian MHB pasir, masih memungkinkan apabila kita menggunakan sieve shaker. Karena ini bebannya terlalu berat, maka kita akan goyangkan satu set ayakan beserta kerikil secara manual menggunakan tangan. Langsung saja. Nah, cukup segini, lalu kita akan tutup, kemudian kita akan menggoyangkannya menggunakan tangan secara manual. Setelah kita goyangkan beberapa saat sampai kerikil lolos pada setiap ayakan dan tertinggal pada setiap ayakan, dapat dilihat di sini. Ini kerikil sudah terpisah berdasarkan ukurannya dengan tanda setiap kerikil tertinggal di atas ayakan masing-masing. Nah, ini kita akan keluarkan kerikil yang tertinggal dan akan kita pisahkan. Nah, ini dilihat sini kosong, berarti tidak ada. Ini langsung ke ayakan dengan ukuran 25 mm. Kita akan pisahkan ke dalam wadah pertama. Pisahkan jangan sampai ada yang tertinggal pada ayakan. Sama, kita akan taruh pada ukuran 19 mm bisa. Dan di sini juga pada ukuran 12,5 mm. Nah, stepnya sama, kita akan melakukan step seperti ini pada seluruh ayakan. Mulai dari ayakan ini sampai seterusnya sampai bawah. Langkah selanjutnya adalah kita akan menimbang kerikil yang tertinggal pada setiap ayakan yang sudah kita ayak tadi menggunakan timbangan digital. Yang pertama, kita akan taruh wadah kosong atau cawan kosong. Usahakan cawan ini bersih. Kita taruh di atas timbangan. Kemudian kita akan set 0. Nah, setelah kita set 0, kita akan masukkan kerikil yang kita dapat dari hasil pengayakan tadi. Nah, sudah dapat terlihat di sini, ini adalah berat kerikil yang tertinggal pada ayakan 25 mm. Langkah ini dilakukan pada seluruh ayakan. Artinya adalah
kita akan menimbang semua kerikil yang tertinggal pada setiap masing-masing ayakan. Laporan sementara pemeriksaan modulus halus butiran kerikil. Benda uji yaitu kerikil berasal Celereng. Kemudian berat kerikil yang diperiksa yaitu 20.000 gram atau 20 kg. Kemudian ukuran butiran yaitu antara 25 mm sampai 2,38 mm. Dan hasil dari pengayakan pada kolom yang pertama sebelah kiri ini adalah lubang ayakan, yaitu adalah ayakan yang kita pakai urut dari atas ke bawah, yaitu dari 38,1 mm sampai dengan sisa. Kemudian kolom yang kedua adalah berat tertinggal. Ini terbagi jadi dua kolom, yaitu gram dan persen. Nah, gram ini adalah berat dari seluruh kerikil yang tertinggal pada setiap ayakan dalam gram. Kemudian kita kalikan dengan 100%, yaitu hitungannya adalah 1070 dibagi dengan 20.000 gram dikalikan dengan 100% sama dengan 5,490%, dan seterusnya sampai bawah seperti itu. Kemudian berat kumulatif ini artinya adalah penjumlahan. Kemudian yang terakhir ini adalah berat kumulatif lewat ayakan dalam persen. Itu adalah urut dari 100, ini dikurangi dengan 5,49, hasilnya ini. 94,51 dikurang ini, hasilnya ini, dan seterusnya. Dan dari perhitungan tadi kita akan mendapatkan modulus halus butiran kerikil. Nilainya adalah 7,20608. Ini didapat dari ini berat kumulatif. Ini nilainya adalah 720,608 dibagi dengan 100, sehingga hasilnya adalah 7,20608. Kemudian gradasi kerikil masuk daerah. Nah, ini di sini tergolong pada daerah 1. Kita dapat melihatnya pada grafik. Nah, dapat dilihat di sini, ini adalah pada garis yang berwarna pink atau ungu ini adalah plot dari hasil pengayakan tadi. Pada sumbu X yang di bawah ini adalah ukuran dari lubang ayakan yang kita pakai. Dan pada sumbu Y ini adalah presentase lewat ayakan, atau yang pada tabel tadi adalah kolom paling kanan. Seperti biasa kita plot antara ukuran ayakan dengan berat yang persentase berat yang tertinggal dari 2,36 sampai 38,1. Seterusnya kita sudah menemukan grafik yang kita plot, dan kita akan golongkan. Pada pengujian kita tadi dihasilkan kerikil yang kita uji yaitu gradasi golongan 1. Nah, ini didapatkan dari, dapat kita lihat di sini, ini ada logo, ada simbol strip belah ketupat strip. Ini adalah simbol dari golongan gradasi golongan 1. Nah, dapat kita lihat di sini, garis yang kita plot ini ada di antara garis ini, yaitu garis belah ketupat garis dan garis belah ketupat garis yang ini. Karena garis kita terdapat di antara garis ini dan garis ini, maka tergolong gradasi golongan 1.